selamat pagi semuanya. Nah, sekarang kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita. Namun sebelumnya, aku mau perkenalan dulu nih. Jadi, nama aku Dinda Rantika. Adik-adik bisa panggil Kak Dinda. Nah, sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu kita, kakak mau mengingatkan nih, meskipun kita ibadahnya dalam keadaan online dan tentunya di rumah masing-masing, tapi adik-adik juga harus mematuhi protokol kesehatan juga ya. Jangan lupa menggunakan masker saat mau keluar rumah dan juga memakai hand sanitizer, dan juga jangan lupa mencuci tangan dengan sabun dan selalu jaga jarak. Nah, sebelum kita masuk dalam ibadah sholat subuh, kakak mau mengajak adik-adik semua untuk menyanyikan lagu Dari Terbit Matahari. Nah, kita tadi udah nyanyi, sekarang kita mau berdoa, kita mau mengucap syukur sama Tuhan karena sudah diberikan kesempatan untuk kita bernafas, untuk kita menikmati berkat Tuhan di pagi hari ini. Mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas berkat yang telah Kau berikan kepada kami. Terima kasih ya Bapa karena Engkau telah menyertai kami sepanjang kami beristirahat dari malam, dan kami dapat bangun di pagi yang cerah ini dengan tubuh yang sehat tanpa kurang suatu apapun.
Tuhan, saat ini kami akan mulai belajar sekolah minggu kita. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah kami agar kami mampu menerima firman Tuhan yang disampaikan nanti, dan tentunya firman Tuhan yang kami dengarkan bisa bermanfaat bagi kehidupan kami. Kami serahkan ibadah sekolah minggu ini ke dalam nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, masih tetap semangat kan adik-adik semuanya? Biar kita makin semangat, kita mau menyanyikan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Adik-adik di rumah nyanyi dengan semangat ya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Nah, sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik harus mempersiapkan Alkitab, mempersiapkan pikiran kita, mempersiapkan mata, mempersiapkan telinga, dan juga mempersiapkan hati kita agar kita bisa menerima firman Tuhan dengan baik, dan tentunya firman Tuhan yang didengarkan bisa bermanfaat bagi kehidupan kita semua. Nah, tapi sebelumnya kita akan menyanyikan lagu Kusiapkan Hatiku Tuhan. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Selamat pagi adik-adik semuanya. Nah, tadi kita sudah memuji Tuhan, kita sudah berdoa. Nah, sekarang waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kakak mau ngajak adik-adik untuk berdoa terlebih dahulu. Ya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, siapkanlah hati kami, ingatan mata kami, pikiran kami, Bapa, agar kami bisa tertuju pada firman Tuhan yang disampaikan nanti, ya Bapa, sehingga firman Tuhan yang disampaikan nanti bisa bermanfaat bagi kami. Kami serahkan seluruh kita dalam nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, sekarang kakak membawakan renungan yang berjudul Belajarlah Rajin Seperti Seorang Semut. Nah, di sini kakak mau cerita nih bahwa Raja Salomo itu merupakan raja yang paling bijaksana di seluruh dunia. Nah, dia juga menjadi salah satu penulis kitab Amsal. Nah, kira-kira kitab Amsal ini berada di perjanjian lama atau baru ya? Nah, kitab Amsal ini berada di kitab perjanjian lama. Nah, Raja Salomo ini merupakan
seorang raja yang sangat pandai, sangat bijaksana, dan Raja Salome ini suka memperhatikan kehidupannya seperti seorang hewan dan juga tumbuh-tumbuhan. Nah, di sini Raja Salomo mengajarkan kita supaya kita belajar seperti seorang semut. Renungan hari ini kita ambil dari Amsal 6 ayat yang ke-6. Nah, ayat ini sebagai ayat hafalan juga ya adik-adik. Nah, ayat ini berbunyi, "Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak." Nah, kira-kira kalau misalnya kita bicara seorang semut, apa ya yang ada di pikiran adik-adik? Tentunya semut ini merupakan hewan yang paling kecil sekali. Terus dia juga binatang, kalau biasanya kalau misalnya kita bilang kecil-kecil tuh pasti apa tuh? Imut, terus lucu gitu ya. Nah, terus si semut ini sekali kita injak, sekali kita tepuk gini, dia langsung mati loh karena badannya sangat kecil. Nah, tapi walaupun semut ini badannya kecil, imut, tapi semut ini memiliki kelebihan adik-adik, yaitu semut ini merupakan salah satu hewan yang paling rajin. Nah, si semut ini suka bekerja keras. Terus semut, kalau kita lihat nih, ada semut berjalan di tembok-tembok, kita kan nggak pernah kan lihat semut itu duduk, semut itu malas-malasan, kita nggak ngerti kan, pasti semut itu langsung jalan di tembok, nggak pernah berhenti kan. Nah, biasanya kalau misalnya ada makanan nih, biasanya makanannya yang mengandung manis-manis, pasti secara nggak langsung semut akan datang kan. Waktu seekor semut bertemu dengan semut berbula, si semut ini akan menggotong dan membawanya ke sarang. Tapi kalau misalnya dia menemukan sesuatu makanan yang ukurannya besar, lebih besar daripada gula, biasanya semut ini nggak menyerah adik-adik. Semut ini memanggil teman-temannya untuk bergotong royong mengangkat makanan ini sehingga makanan ini bisa masuk ke dalam sarangnya. Nah, saat menemukan makanan yang besar, semut ini nggak pernah menyerah, nggak pernah, makanannya terlalu besar, aku nggak mau angkat karena makanannya terlalu besar, aku nggak bisa ngangkat karena badannya terlalu kecil. Nah, si semut ini nggak kehabisan akal adik-adik. Semut ini memanggil teman-temannya untuk mengangkat makanannya biar bisa menuju sarangnya. Nah, lalu betapa luar biasa ya si semut itu, si semut yang kecil, badannya imut, sekali diinjak mati. Nah, si semut ini tidak memikirkan dirinya sendiri adik-adik. Meskipun ia menemukan makanan, ia membawa ke sarang, dan saat sudah menuju sarang, si semut ini tidak memakannya sendiri, pasti dia juga berbagi ke teman-temannya, seperti itu. Nah, jika dikaitkan dengan masa pandemi saat ini, kita juga harus meneladani sikap seperti semut yang rajin, yaitu yang pertama, rajin memakai masker saat keluar rumah. Yang kedua, rajin mencuci tangan dengan sabun. Kalau nggak gitu, menggunakan hand sanitizer. Terus yang ketiga, di rumah saja dan tetap mematuhi protokol kesehatan, tetap jaga jarak, seperti itu. Nah, kalau misalnya dikaitkan dengan sekolah minggu biasanya, meskipun kita sekolah minggunya dalam keadaan online, dalam keadaan daring, nggak bisa bertemu dengan teman-teman secara langsung di gereja, kita juga nggak boleh malas-malesan. Kalau misalnya mama bangun ini, adik, ayo bangun, waktunya sekolah minggu. Nah, yang harus dikatakan adik-adik yaitu, iya ma, aku bangun, aku siap sekolah minggu, seperti itu. Nah, kalau misalnya dipanggil orang tua berbagi, nggak boleh kita mengatakan, sebentar ma, ma, aku masih mau nonton SpongeBob, nanti aja sekolah minggunya. Nah, nggak boleh, kita harus tetap meneladani sikap seperti semut. Nah, kalau misalnya ada ayah dan ibu minta tolong kepada adik-adik,
Misalnya seperti ini, Dek tolong belikan gula di warung. Nah, teman-teman harus langsung jawab, oke ma, iya ma, aku berangkat. Ya, nggak boleh, aduh aku masih main ma, aku masih pengen nonton film-filmnya lagi bagus hari ini. Nggak boleh. Nah, dimanapun kita berada, apapun situasinya, apapun kondisinya, kita harus meneladani sikap seperti semut yang rajin. Nah, baik itu di rumah, baik itu di sekolah, dan juga di gereja. Nah, firman Tuhan sudah memberi perumpamaan kepada kita semua bahwa hendaknya kita mencontoh kepada semut yang rajin dan tidak malas. Nah, adik-adik juga harus membangun kerajinan dalam semua aspek kehidupan sehari-hari. Selain rajin untuk membantu orang tua, juga melakukan hal baik lainnya bagi orang lain. Namun, adik-adik juga harus rajin untuk berdoa dan juga membaca Alkitab. Nah, sekarang kakak mau mengulangi lagi nih. Kira-kira adik-adik hafal nggak ya sama ayat yang tadi? Yuk, Amsal 6 ayat yang ke-6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Oke, sekian firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya adik-adik setelah mengikuti sekolah minggu ini bisa menjadi seperti seorang semut yang rajin dan juga tidak malas. Amin. Tuhan Yesus berkati. Nah, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita akan mempersiapkan persembahan kita masing-masing. Dan persembahan ini nantinya akan dikumpulkan di gereja adik-adik masing-masing. Sambil kita mengumpulkan persembahan, mari kita menyanyikan lagu Burung Pipit yang Kecil. Nah, sekolah minggu kita telah selesai. Terima kasih karena adik-adik telah menonton ibadah sekolah minggu ini. Semoga apa yang telah disampaikan bisa berguna bagi kehidupan kita. Sampai jumpa di sekolah minggu selanjutnya. Dadah, Tuhan Yesus memberkati.